Baik, silakan penelpon yang sudah masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami Ana menikah diam-diam dengan alasan punya penyakit, tidak mampu menahan godaan lawan jenis di dunia kerja dan pergaulan. Bahkan beliau sebelumnya sudah sering berselingkuh. Saat tahu beliau menikah lagi, Ana akhirnya menerima dan ridho di poligami. Tapi ternyata beliau tidak menjalankan poligami sesuai syariat. Tidak mau pulang karena tidak mau istri barunya marah, dan tidak lagi memperlakukan Ana sebagai istri, cuma mengirim uang saja. Komunikasi pun Ana sulit. Bolehkah Ana menggugat cerai? Di samping beliau pun jadi mengikuti gaya hidup istri barunya yang memang sangat jauh dari agama. Afwan, gemar musik, somer, istilah, buka aurat. Mereka pun selalu sibuk pamerkan foto-foto mesra di sosmed yang menimbulkan banyak fitnah ke Ana dan anak-anak Ana dari teman-teman dan keluarga yang melihat. Nah, pertanyaan Ana, jika Ana ingin menggugat cerai, apakah Ana berdosa, Ustadz? Dan apakah tiket, insya Allah, Ana menyetujui poligami, kan Ana insya Allah mendapatkan tiket surga ya, Ustadz? Apakah tiket itu gugur jika Ana menggugat cerai dengan alasan suami Ana yang tidak memenuhi syariat itu, gitu, Ustadz, dalam berpoligami? Syukran. Ya, afwan. Allahul musta'an. Allah tempat kita meminta perlindungan. Semoga Allah memberikan model-model laki-laki seperti ini hidayah ya. Subhanallah. Orang Arab mengatakan akhashafan wa su'akila. Jadi kalau ada orang melakukan dua kesalahan sekaligus gitu ya, maka diistilahkan dengan ini. Khasaf itu adalah kurma kering. Ya, jadi kalau ada orang pada saat kita beli dari dia kurma, dia pajang kurma yang bagus, kemudian pada saat kita beli dia berikan kita justru kurma yang buruk atau kering, sudah gitu dia pada saat nimbang curang lagi. Jadi orang Arab mengatakan akhasafan wa su'akila, sudah kurmanya kering, tambah lagi timbangannya curang. Ini dua keburukan sekaligus. Ya, subhanallah, ini pepatah biasa dipakai kepada semua kegiatan yang seperti ini. Dan saya melihat Allahu alam laki-laki ini seperti itu. Pertama dia sudah selingkuh, ya, dulunya sudah salah tuh. Oke lah, anggap sudah lewat. Sekarang dia menikah diam-diam, lalu kemudian istrinya terima, nggak ada masalah, ya. Dan sudah berjalan nih berpoligami, tinggal dia bagaimana menerapkan syariat Allah SWT. Dari tadi yang saya tangkap ibu yang bertanya ini, jazakallah khair, semoga Allah balas ibu dengan kebaikan dan Allah berikan ibu kesabaran ya. Ibu Masya Allah sudah berharap agar berjalan sesuai dengan syariat, artinya pembagian malam berjalan, segala macam, tidak ada masalah, poligami berjalan gitu. Tapi rupanya suami justru yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk ini, tidak menganggap lagi ini istri pertama ya, sebagai istri. Dan Allah sudah mengatakan wa tadharuha kal mu'allaqah, Allah larang menjadikan istri itu seperti orang yang tergantung, nggak jelas nasibnya, nggak didatangin, komunikasi susah, nafkah juga susah, segala macam. Ini Allah larang, ini dosa, tidak boleh ya. Harusnya dia kalau memang tidak mau sudah dilepas saja, gitu kan? Dilepas saja, karena untuk apa dia menggantung istri? Dan dia juga seperti tidak membutuhkannya. Terlebih lagi istrinya yang sekarang ini membawa dia pada perbuatan-perbuatan yang haram jauh dari agama. Jadi ini saya melihat Allahu a'lam seorang sosok laki-laki yang salah dalam keputusan dia, dan semoga Allah berikan hidayah ya. Baik, kita kembali ke pertanyaan ibu, apakah boleh saya meminta perceraian? Saya perlu jelaskan sebelum saya paparkan jawaban kami dalam masalah ini. Ingat teman-teman sekalian, semua yang bertanya ini harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, ya. Kalau Anda jujur dalam masalah itu, Allah akan berikan Anda jalan keluar. Kalau Anda bohong, kami berlepas diri, ya. Ini perlu saya jelaskan. Saya tidak katakan ibu yang baru bertanya ini bohong, tidak. Karena pernah terjadi begini, ada seorang ibu bertanya di pengajian kami waktu itu, suami saya begini, suami saya begitu, semua buruk tentang suaminya. Lalu diambil pertanyaan terakhirnya, boleh nggak saya ajukan cerai? Saya bilang, kalau seandainya seperti yang ini ibu jelaskan, boleh ibu cerai. Mungkin sekitar 1 jam kemudian ada satu bapak telepon saya.
Waktu itu saya belum ganti nomor telepon. Dan sekarang saya sudah ganti, dulu tersebar kemana-mana. Akhirnya banyak sekali WA yang masuk dan saya sudah tidak bisa lagi menanggulangi masalah itu. Makanya saya tidak menyebarkan nomor telepon lagi. Mohon maaf bagi teman-teman yang memang mengharap itu, saya belum bisa memberikan karena sudah sampai mengganggu saya. Ada ribuan masuk WA dan telepon, kadang-kadang bahkan sampai tengah malam ya. Tapi jelas waktu itu ada nomor telepon saya yang lama masih tersebar. Ada satu bapak telepon, dia mengatakan, Ustaz, tadi di pengen Ustaz ada seorang ibu yang bertanya begini-begini. Saya bilang, iya ada. Itu istri saya Ustaz, dan dia tidak benar. Dia bohong semua itu. Jadi ternyata apa yang dia bilang suaminya nggak kasih nafkah, ini segala, menurut suaminya dibantah nggak gitu. Nah ini kan berarti terjadi simpang siur ini. Ya, kalau Anda harus bertakwa kepada Allah SWT. Kalau Anda bertanya betul-betul memang betul apa adanya. Baik, saya akan kembali kepada ibu. Kalau ibu yang menjelaskan tadi benar ini, ibu sudah terima poligami, ibu berharap dijalankan sudah dengan syariat, tak apa-apa bagi malam, segala macam. Tapi suami tidak mau, bahkan dia membuat ibu kayak tergantung, tidak jelas, ya. Dan terbalik malah sekarang dia melakukan kemaksiatan dengan mengekspos kemesraan di medsos segala macam, maka ini boleh ibu ajukan perceraian. Allahu a'lam. Dan semoga Allah memberikan ibu dan yang semisal dengan ibu yang menghadapi masalah yang sama diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum berpoligami serumah? Yang kami tahu dari hadis Nabi SAW, dari kehidupan Nabi SAW, beliau pisahkan. Bukan satu rumah ya. Jadi bersebelah-sebelahan iya. Aisyah bersebelahan dengan Hafsah, bersebelahan dengan Sofia, bersebelahan dengan Juwairiyah, bersebelahan dengan Maimunah, bersebelahan dengan Ummu Salamah atau Hindun. Ya. Bersebelahan dengan Zainab binti Jahash. Jadi bersebelah-sebelahan memang rumahnya gitu. Tapi satu rumah ini saya tidak pernah tahu ada dalilnya gitu kan. Nah, kecuali mungkin kondisinya dia berpoligami dan memang tidak memungkinkan, dia tidak punya kemampuan. Hanya dia memisahkan kamar misalnya. Lantai satu istri pertama, lantai dua istri kedua. Ya, seperti di beberapa keadaan di Saudi itu mereka punya building atau bangunan yang berpisah saja gitu. Ya, berpisah, jadi unit-unitnya cuma di-sekat-sekat karena itu kemampuan dia. Maka Allah alam la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak menentukan orang di atas kemampuannya. Itu yang kami ketahui. Tapi dasar hukumnya beda rumah. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dengan para istri beliau. Baik, selanjutnya kita bacakan dari WA yang sudah masuk. Dari hamba Allah 30 tahun. Ya, ibu rumah tangga dari Jawa Barat. Dari 0896 777 sekian-sekian. Ya. Bagaimana hukumnya jika suami di awal pernikahan pernah mengatakan tanda kutip saya cukup dengan kamu saja. Dan berjanji tidak akan menikah lagi apapun kondisi sang istri. Bahkan bersumpah demi Allah walaupun tidak dengan perjanjian tertulis. Setelah pernikahan berjalan beberapa tahun suami mengatakan ingin nikah lagi. Apakah sang suami wajib menepati janjinya? Salahkah sang istri jika ia menuntut suaminya untuk menepati janjinya? Ya, dia wajib mematuhi janji dia. Karena ini masuk dalam syarat ya. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim termasuk dalam syaratnya. Kenapa dia berkata seperti ini? Gitu kan? Ada satu keadaan di mana dia boleh membatalkan janji ini kalau dia memang membahasakan sama Anda sebagai istri baik-baik. Kalau saya maunya menikah dan dulu yang saya sampaikan itu mungkin saya ingin membatalkannya. Lalu dia membayar kafara terhadap sumpahnya mungkin. Tapi di sini Anda boleh sebagai istri mengatakan itu dulu sudah kita sepakati syaratnya, gitu kan? Karena memang dalam pendapat sebagian ulama boleh sebagai seorang istri dia mengatakan kalau dia mau nikah misalnya saya mau menikah tapi saya tidak bisa poligami misalnya, boleh saja ya dalam Islam. Walaupun dia kehilangan banyak pahala karena kalau dia justru menjadi penyebab suaminya poligami, semua interaksi yang terjadi dengan istri yang kedua, maka akan dipanen oleh istri yang pertama. Karena dia penyebab dari nafkah, dari interaksi biologis, dari anak-anak dan segala macam, itu semua akan dipanen pahala oleh penyebab orang yang menunjukkan pada kebaikan. Ya. Makanya ada sebagian istri justru dia penyebab suaminya menikah lagi. Karena dia faham poin ini, dia ingin mengejar pahala. Gitu. Allahu a'lam. Selanjutnya dari WA yang sudah masuk dari Raisya Andini. Seorang akhwat 30 tahun dari Jawa Barat dari 0896 1618 sekian-sekian. Ana seorang istri, suami ana berniat untuk poligami tapi ana belum siap. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Ya, kalau masalah Anda belum siap itu hak Anda. Itu hak Anda. Boleh Anda mengatakan saya belum siap gitu.
Pernah ada seorang akhwat konsultasi kepada kami tentang masalah ini gitu. Lalu saya tanya, apa masalahnya? Kenapa belum bisa menerima poligami? Jadi alasan dia, karena kalau kita sudah dengar alasannya bisa kita berikan jawaban. Alasannya dia, saya takut nanti suami saya beradi cintanya. Perhatiannya lebih kepada istri yang kedua. Saya takut nanti saya diceraikan atau saya ditinggalkan. Ya. Saya takut dia berubah gitu. Oke? Ini alasannya. Ada alasan lain? Nggak ada. Baik. Saya bilang, kenapa Anda tidak duduk sama suami? Karena ibu itu mengatakan, suami saya ini hampir setiap hari bicara masalah dia mau poligami. Tapi dia nggak langsung poligami. Dia masih bicara sama istrinya. Saya mengatakan itu berarti tanda kebaikan. Karena suami Anda mau Anda tahu dan terlibat gitu. Cuma tinggal masalah kan di kejiwaan Anda pribadi. Ya sudah sekarang coba duduk sama suami baik-baik. Saya ini sekarang sedang kamu desak mau poligami. Saya belum siap. Jiwa saya ini saya butuh keimanan yang cukup untuk saya bisa menerima ini. Walaupun saya tahu ini perintah Allah gitu. Baik, saya takut kamu nanti setelah menikah lebih cenderung pada istri yang sana. Bagaimana kamu tenangkan saya dalam masalah itu? Minta jawaban dia. Kalau dia bilang, oh enggak, saya tidak akan berubah, saya akan begini. Oke, saya mau dalam bentuk tertulis. Tertulis misalnya, ditulis saya, fulan, namanya suami fulan ini, dan meminta kepada istri saya agar saya diizinkan, atau saya ingin poligami, ya gitu. Kemudian, dan saya berjanji, saya sudah menikah pun saya tidak akan berubah. Oke, apalagi diceraikan, saya juga tidak akan ceraikan istri saya. Berubah, saya tidak akan berubah, gitu-gitu. Dan saya akan menjalankan sesuai dengan syariat Allah. Baik, kalau itu sudah selesai, Anda tanya sama dia, siapa calonnya? Oh, calonnya si fulana. Baik, saya mau ketemu. Misalnya. Baik, Anda ketemu sama keluarganya, misalnya ketemu sama orang itu, Anda ngobrol. Sekarang suami saya ini bicara mau poligami sama Anda. Gitu kan. Ini yang saya kasih masukan kepada ukhti yang dulu pernah bertanya ya. Saya bilang, coba duduk sama perempuan itu lalu tanyakan. Suami saya ini bicara mau poligami, benar gak sama Anda? Dia bilang, iya, baik. Anda sudah tahu tuh poligami apa? Gitu kan. Poligami itu adalah perintah agama dan harus ada hukum-hukum. Ini juga perlu ditambahkan di poin suami tadi ya. Jadi sebelum Anda menghilangkan syubhat Anda tadi, ya misalnya takut ditinggalkan, Anda perlu poin pertama tadi saya lupa ya, luput dari saya. Alhamdulillah Allah ingatkan. Anda bilang sama dia, ini sudah tahu poligami belum? Poligami itu harus wajib dari sisi nafkah. Kalau mabit wajib juga, tapi kecuali ada toleransi, pemilihan malam gitu kan. Apakah sehari-sehari atau misalnya disepakati hari-hari tertentu atau beberapa hari itu tergantung. Tapi kalau nafkah wajib sama gitu. Apa sudah tahu ini hukumnya? Sudah tahu hadis Nabi SAW kalau ada orang berpoligami, punya dua orang istri, kemudian dia cenderung pada salah satunya dia bengkalikan nafkahnya yang satu dan segala macam. Itu akan datang sementara sisi tubuhnya yang sebelah miring. Kalau suami Anda mengatakan baik saya sudah tahu, saya akan begini dan begitu, tulis dalam kesepakatan ya. Nanti pakai materai dia tanda tanganin. Temuin calon istri suami Anda. Ini kalau Anda mau tenang, lalu ngobrol, suami saya bicara masalah poligami dan dia mengatakan Anda calonnya, betul gak? Iya betul, baik. Sudah tahu belum poligami itu? Sudah tahu. Poligami itu begini loh, kalau perlu ada artikelnya dibaca gitu kan. Oke. Sudah paham ya? Sekarang saya ini sebagai istri pertama, saya merasa khawatir suami saya berubah. Dan suami saya sudah buat perjanjian, dia tidak akan berubah cinta dia kepada saya. Dia tidak akan berubah. Dia tidak akan menceraikan saya dengan pernikahan sama kamu. Ini ada tanda tangannya. Sepakat tak? Setuju dengan ini? Kau datang bukan untuk merusak rumah tangga kami, tapi menjadi bagian dari rumah tangga kami. Iya, saya setuju. Saya janji saya tidak akan mengganggu, saya tidak akan begini. Oke, tulis dalam bentuk materai. Setelah ditandatangani dalam bentuk materai, di situ ada suami Anda, ada dia, ada walinya si perempuan itu. Ya, sudah selesai begitu. Oke, Anda bilang sama mereka semua, izinkan saya untuk istikharah. Saya butuh waktu 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Saya akan ibadah kepada Allah SWT minta petunjuk. Kalau hati saya tenang, Alhamdulillah. Gitu. Maka Anda, apa yang menjadi syubhat buat Anda yang bisa syaitan tunggangi, Anda sudah hilangkan dengan komunikasi dengan dua belah pihak ini. Gitu. Anda juga minta kepada istri Anda, suami Anda minta juga kepada orang ini, calon istri ini, untuk istikharah juga. Kalau semuanya tenang setelah beberapa hari setelah itu, maka bismillah, Anda juga kalau menjadi penyebab itu, Anda akan panen semua pahala dari pernikahan suami Anda dengan istri yang kedua itu. Seperti itu, Allahu a'lam yang jauh lebih baik, gitu kan. Atau kalau opsi lain, ya Anda tidak punya solusi lain, kecuali memang Anda istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga, Anda minta, kalau Anda tidak mau tadi opsi yang saya tawarkan ya, bilang dalam
salat istikharah Anda, dalam doa Anda, ya Allah saya ini belum mampu, maka mungkin pilihkan buat hamba ini jalan yang terbaik. Kalau ini baik mudahkan, kalau ini buruk buat hamba maka gantikan saya dengan suami yang lain misalnya. Karena tidak ada opsi lain. Allahu a'lam. Hamba Allah, bagaimana hukumnya jika suami di awal pernikahan pernah mengatakan saya cukup dengan kamu saja dan berjanji tidak akan menikah lagi apapun kondisi sang istri, bahkan bersumpah demi Allah sekalipun tidak ada perjanjian secara tertulis. Mohon bimbingannya Ustaz. Ya, ini masuk dalam sabda Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Poligami adalah sunnah dari sunnah Nabi SAW. Walaupun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan wajib, tapi umumnya pendapat jumhur ulama adalah sunnah. Kalau seorang laki-laki pada saat mau nikah dengan istrinya, ya, istrinya memberikan syarat, saya mau nikah tapi saya tidak terima poligami, dan dia mengiyakan, atau dia sendiri yang mengatakan, saya tidak akan menikah lagi, gitu. Saya tidak mau poligami, saya hanya sama kamu saja, sekali seumur hidup saya menikah, atau misalnya dalam perjalanan pernikahan pun, ya, saya tidak akan, dalam kondisi apapun saya tidak akan menikah lagi, maka dia harus penuhi syarat itu. Kecuali pemilik atau orang yang menerima syarat itu, si istri di sini, menghapus atau membatalkan akad itu. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam masalah pernikahan kita tidak usah menutup pintu-pintu yang dibolehkan dalam syariat. Anda walaupun tidak mau poligami, tidak perlu Anda membahasakan itu sebagai syarat kepada istri. Karena di saat istri Anda lumpuh, ya, istri Anda misalnya melakukan perselingkuhan, naudzubillah, ya, pelanggaran-pelanggaran agama, nusyud, dia tidak mau taat kepada Anda, kan Anda punya solusi dalam Islam. Anda sambil berdiri dia, Anda bisa poligami. Atau memang Anda bercerai sama dia, dan Anda pasti nikah lagi, kan gitu. Jadi Allahu alam, ini kalau memang betul dia ucapkan, maka dia terikat dengan ucapan ini, dan dia harus berpegang teguh pada itu. Ya, kalau tidak, maka dia minta pada istrinya untuk sama-sama membatalkan akad itu, dan dia membayar kafarah atau denda atas sumpahnya. Dia berpuasa 3 hari, atau memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka. Selanjutnya masih dari Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana menyikapi dipoligami Ustaz. Kalau posisi Anda sebagai istri pertama, atau Anda posisi istri kedua, ya. Ini saya rincikan. Kalau istri pertama, Anda berikan peluang untuk suami lakukan, tapi tentu dengan syarat-syarat syariat. Artinya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Pada saat suami saya bicara, saya ingin poligami. Baik, duduk baik-baik. Apa sudah faham poligami itu seperti apa? Syarat-syaratnya, ya. Harus adil pembagian malam, nafkah. Harus sesuai dengan disepakati kalau malam, ya. Kemudian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan. Apa ini sudah bisa dipenuhi gitu? Sudah, oke. Ya, langkah selanjutnya, calonnya siapa nih? Harusnya mukminah, muslimah, bukan orang dari diskotik, dari bar, dari pinggir jalan. Orang yang kira-kira pada saat bergabung dengan rumah tangga ini jauh lebih baik. Sudah, oke. Sekarang Anda, kira-kira yang membuat Anda masih berat menerima di poligami apa? Anda bahasakan. Pernah ada orang datang kepada saya konsultasi, kemudian dia suaminya izin poligami, ya, kemudian dia mengatakan dia masih berat lakukan. Dia masih berat untuk menerimanya gitu. Lalu saya tanya, apa yang jadi beban ibu? Dia bilang, beban saya Ustaz, saya takut suami saya berubah dan meninggalkan saya. Saya bilang, baik, duduk bicarakan sama suami. Bilang, dalam hati saya ini perasaan kalau nanti Anda menikah ini, Anda tinggalkan saya, Anda berubah dengan saya. Biarkan dia yang jawabkan, dari dia itu jawabannya. Oh enggak, saya tidak akan berubah, saya akan begini begitu. Oke, Anda mau lebih tenang, buat surat tertulis. Ya, tulis saja gitu. Kalau suami mengatakan saya kalau menikah lagi saya tidak akan gini dan tidak akan begitu. Oke, selanjutnya Anda Pak minta ketemu sama calonnya dia. Mana calonnya? Kita duduk sama-sama. Karena ini akan bergabung dalam satu rumah tangga. Ada walinya si perempuan itu supaya suami Anda juga ketemu, ya. Ada mahramnya. Anda dari situ Anda tahu ditanyakan, ini suami saya mau poligami dan Anda yang dipilih. Bilang sama perempuan itu, ini rumah tangga kami sudah berjalan baik, tidak ada masalah. Ya,
sekarang Anda akan bergabung. Benar gak suami saya mau melamar? Oh benar, baik. Ya, bagaimana sekarang Anda menyikapi rumah tangga ini? Sudah tahu belum poligami itu? Tanya lagi pertanyaan. Ada pembagian malam, ada ini, ada itu, ya, ada nafkah, ya. Dan kemudian juga saya tidak mau rumah tangga saya yang sudah saya bangun bersama-sama suami 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, kemudian rusak gara-gara Anda masuk saja. Bagaimana Anda memberikan saya ketenangan? Dengarkan dari perempuan itu. Ya. Oh ya, saya masuk sini, saya tidak akan mengganggu, saya ingin membantu, saya ingin cuma berstatus istri, saya ingin begini dan begitu. Oke, baik, bisa ditulis nggak? Tulis, oke, tanda tanganin. Udah. Setelah itu Anda istikhara, suami juga istikhara. Tenang, melangkah saja, tidak usah khawatir. Dengan niat karena agama, gitu kan. Kalau posisi Anda sebagai istri yang kedua, istri yang ketiga, istri yang keempat, Anda akan bergabung dengan rumah tangga yang sudah ada, maka saran saya tentunya Anda istikharah ya kepada Allah SWT. Kemudian Anda lihat calon suami Anda ini soleh atau tidak. Karena mau monogami atau poligami, tolok ukur pertama harus soleh dulu laki-laki itu kan. Kalau sudah agamanya bagus, akhlaknya bagus gitu kan, oke. Maka tahap selanjutnya Anda tanya dia, ini poligaminya seperti apa nih? Bagaimana selama ini poligami yang sudah berjalan dengan istri-istrinya misalnya? Biarkan dia jelaskan. Anda juga coba baca artikel-artikel, Anda baca buku, Anda minta kesempatan, Anda konsultasikan gitu kan. Tentang masalah kehidupan poligami yang sehat. Lalu kemudian Anda simpulkan sama dia, saya dapat poligami itu harusnya begini, 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 begini. Apa yang jadi beban di hati Anda bahasakan boleh. Tapi tentu tidak berduaan ya. Ada mahram Anda. Dan Anda bahasakan. Saya ini takut kalau saya masuk nanti, saya cemburu dengan istri lain. Bagaimana caranya diobatin kalau saya cemburu? Saya kalau masuk nanti ini, saya khawatir saya diganggu oleh istri lain. Mungkin istri Anda yang lain tidak suka dengan saya misalnya. Nah, bagaimana calon suami itu memberikan jawaban? Apa saja di beban, bahasakan coba. Kalau semua sudah terjawab, sudah tenang, oke. Nah sekarang Anda melangkah menikah, tapi ingat nikahnya harus ada wali Anda. Kemudian juga Anda memiliki hak yang jelas. Jadi maksudnya di sini tanda kutip bukan disembunyi, ya, karena poligami misalnya kan tidak menyembunyi. Jadi Anda kalau malam ini ke istri mana, suami Anda ke istri mana dia tahu. Kalau Anda didatangin pun malam itu istri yang lain tahu gitu. Maksudnya tahu kalau malam ini memang malamnya istri lain gitu, dia tahu. Maka itu insya Allah akan baik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Selanjutnya dari hamba Allah 27 tahun dari Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga. Kami menikah baru jalan 1 tahun 3 bulan. Kami beda usia cukup jauh 13 tahun. Qadarullah kami belum dikaruniai anak. Kemarin saya baru periksa ternyata saya ada gangguan hormon yang menyebabkan sel telur saya belum cukup untuk dibuahi. Dan ini saya sedang berikhtiar. Tapi suami saya terus mendesak ingin poligami. Dalam kurung mengingat usianya sudah cukup. Tapi Ustadz saya belum siap untuk berpoligami dan ikhtiar kami ini belum tuntas. Ini yang buat saya kepikiran dan sedih Ustadz. Mohon nasihat dan arahannya karena saya bingung harus bagaimana dan bujuk suami agar biar jangan dipoligami. Ya. Baik, pertama sekali ibu yang bertanya dari Kalimantan ini perlu Anda fahami kalau poligami bagian daripada Islam, bukan hal yang harus dibenci, gitu kan? Dan juga jangan selalu persepsi negatif pada poligami itu dulu. Poligami itu tidak selamanya negatif, kecuali Anda sudah terlanjur ada persepsi negatif tentang itu. Karena poligami adalah hal yang positif. Agama memerintahkan. Ibu tidak ada masalah seperti ini pun, tetap suami boleh berpoligami. Dan saya melihat di sini, suami mendesak, membicarakan, meminta ini berarti kan dia sayang sama Anda. Kalau tidak dia diam-diam aja menikah. Terbukti dia bicara baik-baik dengan Anda di sini. Ingin mengajak supaya sama-sama gitu ya, merangkul. Keberadaan saudari muslimah yang akan bergabung dalam rumah tangga ini bukan mengurangi kadar kedudukan Anda sebagai istri. Sama sekali tidak. Kalau dilakukan dengan cara yang sehat, ya, yang benar. Perempuan itu Anda temuin, Anda tahu, Anda lihat pernikahan itu, Anda bergabung sama-sama. Jadi sama-sama membangun rumah tangga itu, maka tidak ada masalah. Itu kalau masalah poligaminya. Kalau masalah Anda belum siap poligami, oke, ini poin yang lain kita bahas. Tadi saya bahas dulu masalah hukumnya poligami secara umum. Kalau masalah Anda belum siap untuk dipoligami itu hak Anda. Anda bisa bahasakan baik-baik dengan suami, gitu kan. Anda tidak usah sedih. Anda bilang poligaminya karena apa?
karena anak. Baik, izinkan saya sekarang ikhtiar. Tapi memang ibu perlu kasih waktu gitu ya. Saya coba kasih saya waktu setahun misalnya. Saya coba ikhtiar. Setahun itu ibu berdoa, ibu coba ikhtiar medis, ikhtiar herbal. Coba. Ya. Karena kalau hanya karena masalah anak, saya akan bisa memberikan solusi itu, gitu kan. Tapi Allahu alam saya melihat, ya, suami di sini bukan salah. Tidak bisa kita salahkan. Karena dia memang pengen anak, dia khawatir umur terbatas. Dan dia bukan menceraikan ibu. Dia mengajak ibu poligami. Artinya kita tidak cerai. Tapi ada hukum agama sebagai solusi yang bisa mendatangkan anak buat kita. Toh anak suami nanti dari istri yang baru pun adalah anak anda juga. Sama. Kan begitu. Allahu alam. Hamba Allah 39 tahun dari DKI Jakarta. Anda ingin memahami adab menjadi istri kedua. Karena suami Anda berpoligami. Kembali ke masalah poligami bahasannya. Poligami dalam Islam adalah yang saya fahami ya. Bab tertinggi dalam bab nikah. Jadi dia adalah poin tertinggi dalam bab nikah. Kalau bicara poligami berarti bicara Anda sudah lewatin semuanya tahapan pernikahan itu. Seperti misalnya melalui akad nikah yang benar, sudah memberikan hak pasangan masing-masing, ya, sudah menjalankanlah tugas dengan benar, maka Anda ingin sentuh penyempurnaan agama dengan poligami. Nah, seperti itu ya. Itu dulu poin masalah poligami. Jadi dia bukan sembarangan orang bisa melakukan poligami. Makanya sebagian ikhwah yang menanyakan kepada saya, kalau dia bilang saya mau poligami Ustaz, kan tidak harus izin istri. Jawaban saya benar. Tapi antum mau poligami jangka panjang atau jangka pendek? Maka jawabannya tentu jangka panjang Ustaz. Baik, jangka panjang jangan lakukan. Kesempatan yang tanya begini, bagaimana maksudnya Ustaz? Saya katakan, kalau jangka pendek, seperti umumnya laki-laki. Karena fitrah ingin poligami itu semua laki-laki ada. Allah membebankan itu. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Ya. Nikahilah wanita itu 2, 3, 4. Kalau kalian takut tidak adil, baru 1. Kalau kalian tidak takut, tidak bisa jalankan, bukan adil, tidak bisa jalankan, maka baru 1. Berarti kan memang ada potensinya, ada perintahnya untuk Allah bebankan itu supaya lebih banyak keturunan manusia yang bisa lahir. Nah, sekarang kasusnya adalah perlu penataan yang benar. Kalau jangka pendek, suka perempuan diam-diam nikah selesai. So, istri tahu ribut, pilih salah satunya atau bertahan dalam kondisi dia terhina. Kalau jangka panjang, rangkul pasangan sama-sama, berikan pemahaman yang cukup masalah agama, dan Anda tunjukkan, dan Anda pun laki-laki mempelajari dengan baik masalah poligami itu, bagaimana keadilannya. Ya. Yang wajib itu adalah nafkah dan mabit. Ya. Nah, kalau nafkah mutlak, harus diberikan kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan istri disamakan semua, kalau ada anak maka ditambahkan kebutuhan anak. Kemudian kalau mabit ini menginap, ini idealnya masing-masing 1 malam, berputar. Kalau misalnya orang poligami dengan 4 orang istri, terus begitu. Atau tergantung kesepakatan. Nah, di sini bisa terjadi kesepakatan, misalnya ada istri yang lebih banyak anaknya, maka dia minta lebih banyak malam. Itu boleh saja. Yang penting semua istri sudah disampaikan. Seperti itu ya. Nah ini umumnya masalah poligami dulu. Saya kembali kepada pertanyaan penanya di sini. Ana ingin memahami adab menjadi istri kedua karena suami Ana berpoligami. Yang saya tangkap penanya berarti istri kedua ya. Maka Anda sekarang masuk ke dalam rumah tangga suami. Ada istri pertamanya. Ya. Yang pertama Anda harus tahu poligami berarti ada pembagian waktu. Ya. Anda punya hak mutlak nafkah. Malam pembagian waktu. Kalau suami Anda mau membagi sehari istri pertama, sehari Anda, maka itu bagus. Kalau tidak bisa, misalnya dia mengatakan, ini istri pertama saya punya anak 2 atau 3. Maka kemungkinan saya akan berikan 4 malam, Anda 2 malam. Atau dia 5 malam, Anda 2 malam. Atau dia 3, Anda 3. Misalnya dia 4, Anda 3 misalnya. Itu tergantung. Ya. Maka ini Anda tergantung, mengiyakan tidak. Kalau saya saran saya sih ini mengiyakan tentunya ya. Agar memang berjalan baik rumah tangga itu. Selanjutnya, jalin hubungan yang baik dengan istri yang pertama. Ya, Anda pendatang baru, maka Anda bagaimana caranya bisa berbaur. Datang, ya, kenalan, menunjukkan kalau saya bergabung ini bukan untuk merusak rumah tangga. Saya mau bergabung di sini untuk menyempurnakan rumah tangga ini gitu. Tolong kalau ada hal-hal yang butuh saya dibantu silahkan gitu.
Jadi jelas dan terjadi komunikasi Anda dengan dia dengan baik gitu. Dan insya Allah kalau ini sudah dihidupkan, komunikasi antara Anda dengan istri pertama baik, Anda biasa ketemu, ngobrol sama-sama, jalan sama-sama, maka nanti akan lebih cair insya Allah suasananya. Ya. Selain daripada itu, Anda menjalani sabar ya. Sabar dalam menjalani rumah tangga. Semua rumah tangga butuh kesabaran teman-teman sekalian. Tidak boleh orang selalu sedikit ada masalah sudah langsung diajarkan sebahan ribut. Dan ingat pesan penting, jangan pernah libatkan orang ketiga dalam rumah tangga Anda yang tidak paham permasalahan atau tidak paham hukum. Banyak rumah tangga orang rusak, baik poligami atau monogami. Begitu ada masalah sedikit, ada beban, dia bicara sama orang. Misalnya temannya yang janda. Janda gagal rumah tangga. Kecuali kalau janda meninggal suaminya. Kalau janda cerai, ini jadi pertanyaan. Bagaimana dia sendiri tidak berhasil rumah tangga. Anda konsultasi dengan dia. Atau laki-laki konsultasi sama duda. Duda yang sering cerai sama istri atau sudah berapa kali cerai sama istri. Maka ini tidak layak untuk jadi konsultasi. Atau konsultasi dengan anak yang masih gadis atau masih bujang. Ini nggak bakal mungkin bisa berhasil. Maka kalau Anda mau libatkan orang yang sudah berhasil di bidangnya. Poligami, Anda bicara sama orang yang poligami. Atau bicara masalah hukum dengan para da'i juga yang berpoligami. Karena tidak semua juga da'i bisa memahami poin ini. Dia tidak berpoligami, lalu kemudian Anda tanya. Ada kalau cuma secara hukum mungkin bisa dijelaskan. Tapi realita lapangan ini beda. Menghadapi langsung dengan tidak, ini beda sekali. Maka Allah alam itu yang kami sampaikan. Anda jalankan adab-adab ini, semoga insya Allah jadikan Anda menjadi istri yang salehah dan bisa menjalin rumah tangga yang baik dengan suami, mendukung suami menjalankan dengan baik rumah tangga ini, dan juga terjalin hubungan baik dengan istri suami yang pertama.